Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Terbukti kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ketiga kalinya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai migrasi internasional dan transisi mobilitas yang disusun oleh saya sendiri Trisolikah dengan NIM 203141110, yang kedua Pagi Firdaus dengan NIM 203141111, yang ketiga Renalda Rahmalia dengan NIM 203141117, yang keempat Safira Aulia Majid dengan NIM 203141120, yang kelima Retno Arum Puspitosari dengan NIM 203141121, yang keenam adalah Sadam Ada Rizki dengan NIM 203141122. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Trisolikah. Apa itu migrasi internasional? Migrasi internasional adalah gerakan penduduk dari satu negara ke negara lain dalam batasan waktu 1 tahun atau lebih. Migrasi internasional merupakan bentuk respon atau ketimpangan struktural dalam hubungan center-periphery, sehingga migrasi cenderung menuju negara maju. Karena negara maju memiliki ekonomi kapitalis yang kuat. Hampir semua negara tidak steril dari aktivitas migrasi ini. Selanjutnya mengenai migrasi internasional kasus di Indonesia. Menurut Jeremias pada 1995 dalam KW 2005 menunjukkan bahwa pengalaman Indonesia dalam migrasi internasional dapat dilihat dari pola-pola sebagai berikut. Yang pertama, migrasi internasional di Indonesia yang terdokumentasi secara resmi yaitu yang bermigrasi ke negara-negara Timur Tengah didominasi oleh wanita. Sedangkan yang kedua, migrasi internasional di Indonesia yang tidak terdokumentasi secara resmi cenderung dilihat oleh laki-laki dan tidak ada semacam kecenderungan untuk menjadi permanen. Kemudian teori migrasi internasional. Teori migrasi internasional menurut Stahl dalam KW 2005 dan Bird serta Faucett terbagi menjadi dua, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro dijelaskan dengan teori mikrostruktural, bahwa keputusan individu dan keluarga untuk bermigrasi dilakukan secara rasional untuk memaksimalkan nilai gunanya atau utility. Sedangkan secara makro dijelaskan dengan teori makrostruktural bahwa outcome dari perubahan-perubahan ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi keputusan bermigrasi di kalangan individu dan keluarga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Safira. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internasional Indonesia menurut Jeremias tahun 1995 dalam KW 2005. Ia menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internasional Indonesia yaitu yang pertama, perubahan struktur ekonomi Indonesia, yaitu beralihnya sektor pertanian ke dalam sektor industri, yang menyebabkan banyak orang yang dahulunya bekerja pada sektor pertanian terpaksa harus meninggalkan sektor tersebut karena mulai berkembangnya sektor industri dan mesin-mesin canggih, sehingga orang-orang mudah untuk memilih bermigrasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi migrasi internasional yaitu internasionalisasi kapital atau modal oleh perusahaan multinasional, di mana perusahaan tersebut menciptakan banyak kesempatan kerja dengan biaya tenaga kerja yang murah. Yang ketiga, keputusan bermigrasi ke luar negeri sangat dipengaruhi oleh keluarga. Keterlibatan suami atau istri, ayah atau ibu, dan saudara kandung tertua dapat menjadi pengaruh yang sangat besar untuk bermigrasi. Yang keempat, kebutuhan keluarga.
Kebutuhan keluarga sangat menentukan keputusan untuk pergi atau tidaknya. Misalnya, memilih bekerja di luar negeri. Yang kelima, keberadaan jaringan keluarga antara tempat asal dan tempat tujuan, serta peranan pemerintah dan swasta yang merekrut. Dampak positif migrasi internasional. Migrasi internasional juga dapat berdampak positif. Di antaranya, yang pertama, mengurangi tekanan pasar kerja di dalam negeri. Yang kedua, adanya remitan yang dikirim atau dibawa pulang. Kebanyakan remitan ke Indonesia berasal dari Arab Saudi. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pagi Firdaus. Dampak negatif migrasi internasional. Di sini dampak negatif migrasi internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kasus pemerkosaan. Yang kedua, penyiksaan dan perlakuan yang tidak wajar terutama TKW di Malaysia dan Timur Tengah. Yang ketiga, rumah tangga berantakan. Dan yang keempat, pemiskinan keluarga. Di dalam transisi mobilitas, menurut Zelensky, tahun 1971 menyusun hipotesis transisi mobilitas penduduk, yaitu adanya hubungan antara tahanan pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas penduduk. Masyarakat dalam transisi demografi dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu masyarakat pramodern dan modern. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada hubungan antara tahapan pembangunan ekonomi dengan pola mobilitas penduduk. Oleh karena itu, Zelensky membagi fase-fase transisi mobilitas penduduk menjadi 5 fase yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun fase-fase transisi mobilitas penduduk sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Pada tahapan ini, mobilitas penduduk sangat sedikit hingga tidak tampak kecuali sirkulasi terbatas seperti tradisi kunjungan sosial dan keagamaan. Yang kedua, masyarakat awal transisi. Pada tahapan ini, mobilitas ke arah pedalaman untuk membuka lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian dan permukiman. Pada tahapan ini juga mobilitas desa ke kota mulai tampak yang dilatar belakangi oleh berbagai aktivitas. Namun demikian, mobilitas antar kota belum tampak pada tahapan ini. Yang ketiga, masyarakat akhir transisi. Pada tahapan ini, mobilitas ke arah pedalaman mulai menurun dan mobilitas desa ke kota masih dominan. Pada tahapan ini, mobilitas antar kota mulai memasuki tahap awal. Dan pada tahapan ini juga mobilitas sirkuler mulai terjadi. Yang keempat, masyarakat maju. Pada tahapan ini, migrasi desa ke kota terus meningkat. Terjadi arus tenaga kerja tidak terlatih dari daerah terbelakang. Dan mobilitas sirkuler tenaga kerja terampil dan profesional meningkat dalam berbagai variasi. Yang kelima, masyarakat yang sangat maju. Pada tahapan ini, mobilitas penduduk akan semakin menurun karena adanya sarana komunikasi yang semakin sempurna. Pada tahapan ini juga, mobilitas sirkuler meningkat akibat kemampuan bidang telekomunikasi dan informasi. Pada tahapan ini, bentuk-bentuk mobilitas sirkuler bervariasi. Selanjutnya adalah variasi mobilitas di negara sedang berkembang dan negara maju. Pada umumnya, pola mobilitas penduduk di negara maju sangat kompleks. Hal ini menggambarkan kesempatan ekonomi yang seimbang dan saling ketergantungan antara wilayah di dalamnya, serta merefleksikan
keseimbangan aliran sumber daya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sedangkan di negara-negara sedang berkembang, arus migrasi terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu saja seperti kota-kota besar. Kenapa mobilitas sirkuler lebih banyak terjadi daripada mobilitas permanen? Faktor yang pertama yaitu kekuatan sentrifugal. Kekuatan sentrifugal adalah kekuatan yang terdapat di suatu daerah yang mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya. Yang kedua ada kekuatan sentripetal. Kekuatan sentripetal adalah kekuatan yang memikat penduduk untuk tetap tinggal di daerahnya. Terus ada faktor yang ketiga yaitu perbaikan sarana transportasi. Dan faktor yang terakhir, kesempatan kerja di sektor informal lebih besar dibanding sektor formal. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.